Ya, sedih ya? Ibu Tati lagi sedih ya? Iya. Dijajah sama anak sendiri gitu. Anaknya jadi nggak sopan ya, Bu. Istighfar. Yuk, tenang dulu, tenang, tenang. Anteng sik. Bu Tati ben ke sadar. Bu Tati ben ke sadar ya. Yuk, Bu Tati istighfar. Buka mata. Ya. Buka mata, Bu. Buka mata, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita bagus ketika hati tidak merasa cukup. Memang kalau kita itu hanya melihat dari sisi dunia, ya kita tidak akan merasa cukup. Jadi kalau kita itu senantiasa bilang, iya saya sudah ikhlas, itu biasanya belum malahan. Tapi kalau hati merasa kurang atau tidak merasa cukup, itu kalau bisa dari sisi ibadah, itu boleh kurang, aku kok begini ya, sana udah begitu, aku masih begini, boleh itu dari sisi ibadah. Itu sama secara manusiawi begitu. Jadi kalau ada orang udah belajar, udah pinter, itu udah merasa dia pinter sendiri, banyak seperti itu. Jadi tidak merasa cukup itu bukan dari sisi ilmunya yang dia cukupkan, bukan, tetapi tidak merasa cukup itu karena ilmunya itu masih kurang dari sisi pengamalannya, bukan hafalnya tapi pengamalannya. Ya, karena yang pengamalan inilah yang nanti akan menjadi amal soleh. Kalau hafal boleh dapat pahala, ya. Kalau belum diamalkan, nah itu harus hati-hati. Karena pada waktu hafal, kemudian dia menyebarkan, tapi dia tidak menjalankan, itu akan menjadi bumerang bagi dia sendiri. Karena memang ada salah satu firman Allah Ta'ala menceritakan, ini bagi kita para pendakwah ya. Dan juga bagi siapapun orang sebenarnya ini juga kalimat yang sangat menakutkan bagi saya. Ini ada dalam surat Sof. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi diceritakan bahwa kemurkaan Allah amat dekat dengan orang yang menyuruh orang lain berbuat baik, tetapi dia tidak mengerjakan, tidak melakukan. Nah, ini bagi kita-kita yang dakwah, kita memang pada waktu kita mau ngomongkan sesuatu, kita harus bisa menjalankan. Tidak hanya menyuruh orang tidak saja. Tidak hanya menyuruh orang saja. Itulah yang menjadi catatan yang pembeda. Makanya pada waktu dia hafal Quran, bukan hafal, aplikasinya. Tidak hanya hafal saja. Tidak hanya hafal saja, tetapi aplikasinya. Pada waktu dia itu belum mengerjakan, jangan katakan itu. Ya, itulah yang sebenarnya bisa menjadi patokan bahwa dia memang betul-betul paham tentang Quran. Betapa idealnya dan sempurnanya ketika kita rajin membaca Qurannya, menghafalnya, membaca terjemah dan juga tafsirnya, dan mengerjakan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Iya, itu yang paling sempurna. Yang paling sempurna. Jadi memang kayak umpamanya begini nih. Ini yang begini. Pada waktu kita mau memberitahu kepada seseorang, kan kita mau melihat nih. Ini kayaknya terlalu pribadi sekali. Nah, pada waktu pribadi sekali nggak perlu dibicarakan di umum. Nah, ini berarti menjaga hati seseorang tersebut. Betul. Menjaga hati seseorang itulah kita masuk kepada perintah-perintah Allah Ta'ala. Jadi, umpamanya salah satunya jangan membuka aib saudara sendiri. Betul. Nah, itu menjaga sebenarnya. Tapi kalau diizinkan umpamanya sifatnya ini dikeluarkan, boleh untuk menjadi ilmu bagi yang lainnya. Boleh, Ustaz. Kita terangkan satu-satu sehingga ngerti. Dasarnya tahu, bagaimana harus menyelesaikannya itu tahu semua. Akhirnya menjadi ilmu. Betul. Nah, kan begitu. Makanya di sini juga kita kadang menjaga privasi jamaah yang sedang konsultasi juga ya. Kadang-kadang ada bisik-bisik itu, Bu. Itu bisik-bisik ya sesuatu yang tidak layak diketahui umum. Iya, dan percaya sama kita untuk mengetahuinya. Seperti itu. Jadi jangan kepo Ibu bisik-bisik. Apaan nih gitu. Tapi sebetulnya bisa tersirat juga dari doa yang
Ustadz bacakan juga sebetulnya ya Ustadz ya. Iya, iya betul itu. Iya. Jadi itu menandakan aja, karena kan bagaimanapun juga kan beliau meminta bantuan. Betul. Nah yang saya lihat ini kekurangannya beliau di situ ya saya harus menyesuaikan gitu. Jadi memang indahnya Siraman Kolbu itu satu episode bisa beragam informasi, beragam ilmu yang bisa kita dapatkan. Dari kasus-kasus dan pengalaman ibu yang hadir di sini maupun pemirsa yang di rumah ya. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran juga, dan nanti kita sesaat lagi akan membuka nih beberapa orang untuk konsultasi, bercerita dan juga curhat kepada Ustadz, sekaligus nanti didoakan dan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu untuk kita semuanya. Jika misal yang dilakukan itu tadi salah, kita jangan seperti itu, begitupun sebaliknya. Insya Allah seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surati, panggilan Tati. Surati, disurati gitu. Iya. Panggilannya Tati. Iya. Dari mana Bu Surati Dari Tati? Grogol. Kenapa Bu Tati? Saya sering kesurupan Pak Ustadz. Aduh. Sering, saya udah jalan 5 tahun. Jalan 5 tahun, iya, sampai mana tuh jalan 5 tahun? Dari 2013 saya kesurupan. Awal dulu pas 2013 kenapa bisa kesurupan? Tahu datang begitu aja gitu Pak. Datang udah gitu saya berobat ke orang pinter, ditanyain bilangnya dari leluhur. Dari leluhur bapak saya. Nah, dampaknya ke anak saya yang namanya Indra. Indra kenapa? Ya kalau malam nggak bisa tidur. Kau siang Kalau tidur? siang tidur, Ya hari itu tidur. mah hobi begadang. Enggak, kalau itu tuh baju dibasahin kalau mau tidur gitu. Hah? Baju dibasahin terus, panas hawanya. Jadi basahin dulu baru pakai, Iya, baru bisa tidur. iya. Itu mau siang mau malam seperti itu. Begitu kalau mau tidur. Iya. Itu anak. Iya. Anak Kalau suka kesurupan juga Indra. enggak, cuma enggak bisa tidur aja, apa-apa ngamuk, apa-apa dibanting-bantingin sama saya doraka. Oh gitu. Ya, Kenapa ya? Enggak tahu saya juga. Sebelumnya baik-baik aja. Baik, mau ngaji, mau sholat. Sekarang udah ninggalin ngaji, sholat. Indra mana? Datang nggak? Enggak. Nggak datang. Yang itu, jadi saya juga sama sholat sama ngaji nggak mau dari dulu. Ibu Indra, sholat sama atau ibu? ngaji gimana kalau Nggak ibu? mau saya. Ibu juga? Saya panas ya. Ibu nggak pernah sholat? Nggak pernah panas di badan saya. Dari kapan? Apa ya? Saya udah lama. Kenapa? Kayak panas saya. Dulu sholat? Iya. Dulu sempat sholat. Iya, saya nggak mau. Ada suaminya? Mas suaminya? Dekat mas. Nah. Bu Tati, emang suka gini? Setiap hari? Kalau kesurupan seperti ini? Biar aku dibudakin saya. Ya, sedih ya? Ibu Tati lagi sedih ya? Iya. Dijajah sama anak sendiri gitu? Anaknya jadi nggak sopan ya Bu? Istighfar, yuk tenang dulu, tenang. Anteng sik. Bu Tati ben ke sadar. Bu Tati ben ke sadar ya. Yuk, Bu Tati istighfar. Buka mata. Iya. Buka mata Bu. Istighfar. Yuk duduk dulu. Astagfirullahaladzim. Iya. Bisa ngobrol ya Bu ya? Oke. Saya pegang aja mikrofonnya. Iya. Tadi kita sampai ngobrol. Iya. Ibu sudah lama nggak sholat? Udah lama. Padahal dulu sholat ya? Iya. Dari kapan nggak Saya sholat? nggak diajarin ngaji, ngajarin sholat sama orang tua saya. Apa? Nggak diajarin? Bapak saya orang Jawa Timur, bapak saya turunan Jawa Timur. Jadi nggak. Kepercayaan bapak saya Ya. setiap malam Jumat bapak saya kayak sesajen. Ya. Padahal ibu maunya sholat. Iya, gitu. bapak saya meninggal 30 tahun 85. Tahun 85 sudah meninggal. Iya. Dari sejak itu ibu mulai belajar sholat atau gimana? Enggak, saya nggak diajarin. Nggak diajarin sholat. Enggak. Terus ibu bisa sholat diajar siapa? Sama saudara-saudara. Saudara-saudara. Akhirnya sholat alhamdulillah ya. Iya. Nah sekarang sudah berapa lama nggak sholat? Semenjak anak saya udah dewasa, 17 tahun, Kapan? langsung saya berubah begitu lagi. Kapan itu Bu?
tahun 2013. 2013 pas saat anak Indra itu 17 tahun. Ibu nggak mau sholat lagi karena panas. Indra pun jadi tidak sopan kepada ibu. Udah dibilangin sama orang pinter, ntar kalau misalnya anak kamu dewasa, kamu bakal tahu gitu. Tapi saya nggak percaya tadinya. Kejadian. Iya. Indranya dulu sholat. Rajin dia khatam Al-Quran. Sekarang? Nggak mau ninggalin Al-Quran. Ibu anaknya berapa? 4. Indra nomor berapa? Anak saya nomor pertama. Jadi mau dihancurin keturunan saya. Kata siapa? Yang di dalam badan saya. Kata siapa? Saya kalau masuk begitu. Oke, ibu mau sholat lagi? Mau. Saya sebenarnya mau. Duit saya sampai habis buat berobat begitu aja. Rumah saya udah habis buat berobat begitu. Saking mau sembuhnya. Iya. Saya Rindu nyari ya? kesono kesini. Rindu ibu pengen sholat ya? Pengen sholat, pengen ngaji. Saya pengen ngeliat rumah Allah. Duit saya habis buat begitu-begituan. Rumah saya habis. Ibu rindu sholat ya, Bu? Iya, pengen. Pengen. Kalau dipaksain sholat, Panas. panas sekali. Kayak ada yang bisikin, gak boleh sholat, gak boleh ngaji. Jadi ibu sekarang ketemu Ustaz Danu minta didoain. Saya mau minta tolong sama Pak Ustadz Danu supaya di badan saya bersih. Saya nggak ngejalanin, yang ngejalanin orang tua saya. Kenapa jadi ibu jadi korban gitu? Iya, saya kena imbas, kena dampak. Indra juga kena, Iya, anak ibu, turunan saya semua mau dihabisin, mau dihancurin. Tapi ibu jangan ke orang pinter lagi Saya lah. nggak mau, saya tuh ke orang pintar mau nyari supaya saya sembuh. Niatnya seperti itu. Iya. Tapi malah lebih parah. Iya, saya ke sono orang ngomong begini saya ikutin. Saking saya mau sembuh, anak saya semua cepet sembuh. Anak semakin liar sekarang. Iya, makin nggak sama orang tua makinan parah. Saya dibudakin sama anak mulu kalau bangunin pakai kaki Ya sama Allah. saya. Doraka Pak Ustadz. Ya Allah. Kalau ngomong sama saya nggak pernah namanya Kak ini. Ngomongnya lu gua sama saya. Ya Allah. Nggak pernah namanya kata-kata lebaran, nggak pernah lebaran sama saya. Sama siapa jadinya dia? Sama Kemana-mana orang aja tuanya gitu. Sendiri, sama orang tua nggak pernah lebaran kalau lebaran. Udah pernah ngomong ke Indranya? Udah. Coba sekarang ngomong. Misal Indra lagi nonton, ayo bilangin. Indra, coba ayo. Indra orangnya cuek, gak mau. Ya udah bilang aja sekarang. Indra. Mudah-mudahan Allah mengetuk hatinya. Ayo. Indra, sadar, minta maaf sama mama. Mama mau Indra sadar. Sayang Indra, mama sama Indra. Makanya mama berobat kemana-mana supaya sembuh. Supaya baik. Salah. Ustadz, kasihan ya Ustadz. Sampai sudah jauh. Padahal bukan kemauan ibu ya, Bu Tati ya. Bukan, saya nggak tahu. Jadi ibu sadar ini kayaknya dari orang tua. Iya, saya nggak tahu Pak. Saya nggak mau ngejalan begituan. Sebentar. Bapak masih sholat? Saya alhamdulillah. Pakai mic, Pak. Alhamdulillah masih sholat, cuma istri saya kalau saya ajak sholat itu suka marah-marah. Jadi malah kadang ngatain saya bukan orang Islam gitu, bukan orang Islam. Jadi ya udah akhirnya saya ngalah aja, ya udah saya paling bisa doain aja. Jadi gitu. Bapak sholat. Anak yang lain nomor 2, 3, 4? Nggak mau, cuma Nggak yang sholat nomor juga? 3, 4 yang masih SD rajin sih. Jadi yang kena dampak sekarang nomor pertama, terus yang kedua ini SMP kelas 3 tanda-tanda juga. Cuma benar semenjak nginjak dewasa itu mulai kena emang seperti itu. Oke. Kenapa Bu Tati? Panas? Panas muka saya. Muka panas sekarang? Iya, Coba lihat Ustadz tuh. Lihat Ustadz itu. nggak mau, Itu ada Ustadz Danu, lihat. nggak mau, Kenapa? nggak mau. Gak mau, gak berani lihat Ustadz. Takut. Saya minta keluar yang baik-baik. Saya nggak mau. Saya bukannya ngejalanin. Siapa yang ngejalanin? Orang tua saya. Dulu saya sering dikasih ayam, sering dikasih saji. Sekarang saya nggak dikasih lagi. Ya sudah, sekarang kamu mau keluar baik-baik enggak? Mau. Mau. Yuk.
Aminkan doa saya ya. Ibu-ibu ikut aminkan doa saya ya. Astagfirullahaladzim. 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 Bu Surati, istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Gimana? Muka masih panas muka? Enggak, Udah nggak panas mukanya? Apalagi yang dirasa? napasnya udah agak lega. Nafas lega. Oke. Makasih ya Pak Ustadz ya. Iya, nanti sholat lagi Sholat ya? Iya Pak Ustadz. Ngaji Nanti- lagi ya. Iya. Alhamdulillah. Di keluarga harapannya Bapak salah satunya ya? Iya. Yang masih taat beribadah. Iya, jangan Apa berdoa terus, tapi jangan apa ibadahnya jangan diniatkan buat apa? Ya, buat jangan Allah saja. jangan belok lah, ya Pak ya. Ustaz kalau ngelihat ekspresinya sih Ibu lihat berubah ya. Betul ya? Ini udah wajahnya sudah mulai. Coba saya mau ngetes. Tadi kan jarak jauh kan Ibu kan panas. Panas. Coba Ibu sekarang berjalan ke saya Coba coba. yuk, coba berdiri. Berdiri dulu. Dekat. Ya, sini. Coba Naik panggung. sampai sini. Sudah cukup? Aman? Wih, alhamdulillah. Makasih ya. Sama-sama. Sama. Semuanya karena Allah ya Bu. Subhanallah. Saya sih insya Allah tidak punya kekuatan apa-apa. Saya hanya berdoa kepada Allah. Hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah sumpah kita. Iya, iya. Ya. Saya hanya menyembah kepadamu ya Allah. Dan saya hanya minta pertolongan kepadamu. Tapi biasanya kan kalau ceramah sama ibu-ibu nikmat Islam, nikmat iman, cuma gitu. Bisa dilihat Ibu, betapa benar-benar kita harus bersyukur ketika masih ada nikmat iman dan nikmat Islam. Saudara kita mengaku Islam, tapi ingin sholat saja sulit. Dianya mau, tapi sulit. Dan dia tersiksa, dia sampai rindu untuk melakukan sholat. Kita yang masih tergerak hatinya untuk sholat, disyukuri. Ternyata banyak orang-orang yang ingin sholat, tapi nggak bisa. Ya Bu ya? Lanjut Ustaz. Tarik Dulu, lemes banget. Lemes Ustaz. Minum ini. Tarik ya Ustaz ya? Yuk, tarik. Oke, tarik. Yang depan deh, silakan maju ke depan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Sri Pujiati dari Majelis Takwa Belitang, Oku Timur, Sumatera Selatan, Pak Ustadz. Sumatera Selatan. Ibu, siapa Pujiati? Sri Pujiati. Sri Pujiati. Panggilannya Ibu Sri. Kenapa Bu Sri? Cerita sedikit ya Pak Ustadz, Monggo. mohon maaf. Dulu waktu SD sekitar kelas 6 sampai SMP, saya itu diajari kitab mujarobat zaman dulu Pak. Gundul diisinya itu Al-Quran, nanti kalau ngobati orang itu masukkan ke air putih terus diminumkan. Diajarannya seperti Diajari itu. seperti itu. Tapi alhamdulillah Pak Ustadz kitabnya hilang. Jadi alhamdulillah setelah tahu Pak Ustadz saya alhamdulillah kitabnya hilang. Jadi Jadi tidak- belum sempat saya amalkan. Oke, selanjutnya. Terus 2005 Ya, seminggu sebelah sini, Bu. sebelum Mm-mm. ibu saya Saya mau lihat meninggal. kecantikan dari sebelah kiri Ibu. Iya betul. Ibu saya meninggal, saya diberi amanah Kapan meninggalnya maaf? 2005, 2005 ya. pas 25 Desember 13 tahun yang lalu. Baru Kemarin. Saya diberi amanah melanjutkan, ibu saya kan tukang pijat, urut bahasa Jawanya. Nanti kalau saya meninggal, tolong kalau ada orang minta tolong, ditolongin katanya. Waktu itu saya masih muda Pak Ustadz, saya seorang guru, saya jawabnya,
nggak mau toh mak, wong aku guru mosok